kalau hasil suara video kamu masih kayak begini, kayaknya kamu perlu mic tambahan. Nah, kalau suaranya udah kayak begini, lebih asik kan? Kali ini gue mau nyobain mic wireless yang ukurannya kecil banget dari Saramonic. Namanya Saramonic Air. Saramonic Air ini ada dua pilihan ya. Jadi ada Air 1 dan Air 2. Bedanya sebenarnya cuma di kelengkapan aja. Jadi kalau di Air 2 itu udah dapet lavalier mic. Kayaknya mic sekecil ini jarang banget bisa ngasih lavalier mic di sininya. Kesan pertama gue setelah pegang mic ini, casingnya itu unik. Bagian depannya pakai model kaca transparan. Jadi indikatornya kelihatan jelas. Kita bisa tahu ini sisa baterainya berapa persen. Dan yang bikin gue agak kaget, secara keseluruhan bahan charging case-nya itu metal. Jadi kerasa kokoh dan bagus. Sama satu lagi, ukuran case-nya itu compact banget, tapi bisa muat untuk semua-muanya ya, karena receiver kamera dan HP-nya itu udah nyatu. Kan ada tuh merek lain yang terpisah. Good job deh. Nah sekarang gue mau nunjukin cara pakainya. Ya mungkin banyak dari kamu yang udah tahu, tapi pasti masih ada juga kan yang butuh video kayak begini. Jadi cara pakainya, pertama, kita ambil adapternya. Ini adapter USB Type-C. Pasang seperti ini ke receivernya. Dipasangnya seperti ini, pasang, terus kita putar ke atas ya. Kalau mau bukanya kita tinggal putar aja ke sini, tarik. Nah kalau udah kayak gini tinggal colok aja ke HP. Udah deh, gampang banget ya, tinggal begini. Terus ini gue mau coba langsung rekam dan lihat hasilnya. Ininya jangan lupa diambil transmitternya. Ya, seperti ini. Ya, kalau udah biru begini berarti udah nyambung ya. Dan di sini ada indikatornya. Tes 1 2 3 ya, bisa dilihat di sini. Cek. Ya, ini indikatornya. Sekarang gue mau coba rekam langsung. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Oke, sekarang gue mau nunjukin menunya yang ada di receivernya. Jadi kalau kita mau ke menu, kita tinggal pencet M aja. M sama NC ini untuk naik turun ya. Dan di sini misalkan ada output modes, ini ada pilihannya safety, kita mau ganti, kita tinggal pencet M yang agak lama sampai dia ada coklat-coklat begini, kita tinggal ganti-ganti aja. Kanan kirinya itu M sama NC. Misalkan kita mau pilih yang safety, kita tinggal pencet M-nya agak lama lagi. Nah, M sama NC ini buat naik turun ya. Terus di sini ada speaker on. Jadi kalau kita colok ke HP nanti outputnya tetap keluar dari HP. Dan ada limiter, terus ada low cut dan lain-lainnya ada di sini. Terus untuk ke menu awal kita tinggal pencet ini sekali. Nah untuk aktifin noise cancellation-nya kita tinggal pencet yang ini. Ini artinya strong, ada tandanya. Terus ini mode weak, terus ini off. Jadi kalau kita aktifin noise cancellation di sini akan jadi warna hijau. Ya, ini off, warnanya biru lagi. Ya, mungkin itu sekedar settingan simpelnya. Kita lanjut, mungkin gue akan jelasin di apps. Ada juga apps dari Saramonic-nya. Dan untuk masuk kita bisa login dulu via email. Jadi untuk connect-innya kita tinggal masuk ke apps-nya. Terus kita tinggal pasang receiver-nya. Seperti ini. Ya, kita tinggal oke. Dan ini udah terconnect. Kita tinggal pencet aja. Dan semua pengaturannya bisa dari sini juga. Misalkan kita mau noise cancellation-nya di strong, weak, atau off. Terus kita bisa atur semuanya di sini. Dan di sini juga ada equalizer-nya ya. Kita tinggal atur-atur aja sesuai preset yang kita inginin. Sekarang gue mau bahas beberapa hal yang gue suka dari mic ini. Pertama ada limiter dan safety track-nya. Jadi kalau limiternya diaktifin, saat ada suara keras yang masuk, mic ini bakal otomatis ngeredam suaranya biar nggak pecah atau clipping. Jadi hasil suaranya itu masih terdengar dengan jelas.
Dan mic ini bisa handle sampai 120 dB SPL, yang artinya tahan sama suara kenceng tanpa pecah. Jadi mau ada suara petir, suara motor lewat, atau suara gue yang kenceng, mic ini masih aman banget. Dan untuk safety track, jika diaktifkan, dia akan merekam audio ke dalam 2 track. Jadi ada main track sama backup track. Di backup track biasanya volume lebih rendah dan tujuannya untuk safety rekaman main track kalau tiba-tiba suaranya itu terlalu keras. Kedua, ada noise cancellation atau kita sering sebut noise reduction. Di sini ada 3 pilihan ya, ada off, strong, sama weak. Dan suara yang kalian dengar ini adalah mode off. Tandanya di sini biru. Ya. Dan gua ngerekam di ruangan yang ada suara AC dan sekarang lagi hujan juga. Dan gimana suaranya ini lagi off ya, tandanya biru. Tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3, dan sekarang gue mau ganti ke mode yang strong. Gantinya ini harus lewat receivernya. Dan sekarang modenya strong. Tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3, apakah suara gue berbeda? Tes 1, 2, 3, sekarang gue mau ganti lagi ke mode yang weak. Ya, ini mode weak. Gimana? Hasilnya apakah berbeda sekali atau gimana? Tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3, gue mau mode normal lagi atau dimatiin. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Gue mau nyalain lagi. Tes 1, 2, 3. Sekarang mode weak. Tes 1, 2, 3. Ya, begitulah perbedaannya. Dan ketiga pasti ukurannya ya. Ini kecil banget dan fleksibel juga. Jadi pakainya bisa dipakai magnet seperti ini. Atau kita bisa jepit juga. Bisa jepit di baju. Seperti ini. Atau kalau mau kelihatan seamless, bisa lebih kecil lagi. Jadi magnetnya aja yang di depan. Seperti ini. Ya, jadi seperti ini ya. Ya, gimana? Suaranya masih terdengar dengan jelas kan? Satu hal lagi yang menurut gue penting tapi sering dilewatin orang. Mic ini punya 90 dB signal to noise ratio, yang artinya suara gue jauh lebih dominan dibanding suara noise. Jadi walaupun dalam kondisi biasa, suara gue tetap bersih. Nggak ada desis yang aneh-aneh gitu. Oke, sekarang gue mau coba tes kebisingan. Dan seperti yang kalian lihat, ini gue tes kebisingannya sambil naik motor. Biar sekalian aja. Gue pengen lihat sebagus apa mic ini bisa nahan kebisingan. Ya, di sini gue lagi naik motor dan ada suara mobil di sana. Nggak terlalu bising juga. Dan gimana hasilnya suara yang kalian dengar? Apakah suara gue masih terdengar dengan jelas? Ya, ini noise cancellation-nya lagi gue nonaktifin. Sekarang gue mau coba aktifin noise cancellation ke mode strong-nya. Ya, gimana suaranya? Ini gue jalan-jalan di komplek ya, jadi nggak pakai helm dan ya santai aja pokoknya. Gimana suaranya? Apakah suara gue terdengar berbeda? Ya, ini modenya strong. Suara yang gue hasilkan jelas nggak? Sekarang gue mau coba ganti lagi ke mode weak. Tes 1, 2, 3, cek sound, 1, 2, 3, cek sound, 1, 2, 3. Ya, sekarang gue mau coba nonaktifin lagi. Ya, ini nonaktif ya. Ini sebenarnya ada suara rada berisik karena spion motor gue emang kurang bener aja, jadi getar-getar terus. Ya, ini gue mau coba aktifin ke mode strong. Dan gue ngomongnya ini nggak teriak-teriak banget sih, ini kayak ngomong biasa aja. Semoga suara yang dihasilkan masih bisa terdengar dengan jelas ya. Dan berikutnya gue akan lanjut ke tes jarak. Katanya mic ini jaraknya bisa sampai 300 meter. 300 meter itu kayak 3 kali panjang lapangan sepak bola, itu sih jauh banget ya. Sekarang gue mau coba ke arah sana. Gimana hasilnya? Yuk, langsung aja. Ya, ini gue jalan aja ya. Masih kedengeran nggak? Tes 1, 2, 3, masih kedengeran nggak? Ini gue lagi ada di supermarket besar di dekat rumah gue. Masih kedengeran atau enggak? Ya, di depan gue ada suara mobil. Suaranya masih masuk atau enggak? Suara gue masih jelas atau enggak? Ya, ini mau kemana ini mobilnya? Nanti gue akan balik dengan lari. Siapa tahu mic ini cocok buat yang suka aktif lari. Ya,
Masih kedengeran? Cek 1 2 3, cek sound 1 2 3. Ya itu gue taruh kameranya di mobil jadi mungkin masih ada hambatan. Cek 1 2 3, cek sound 1 2 3, masih kedengeran atau enggak? Gue ngomongnya nggak terlalu kenceng, jadi kayak gue ngobrol biasa aja. Ya, cek sound 1 2 3. Sekarang gue pingin lari. Gimana hasilnya? Tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Apakah suaranya patah-patah? Tes 1 2 3, cek sound 1 2 3. Ya gitulah hasilnya. Ya, lumayan. Untuk harganya mic ini dibanderol di kisaran 1,7 jutaan. Sebenarnya mic wireless di harga segini itu punya kualitas suara yang rata-rata memang udah bagus. Tapi yang bikin Saramonic Air ini beda, selain ukurannya yang kecil, fiturnya banyak, terus casingnya juga transparan, compact, jadi gampang dibawa kemana-mana. Buat kamu yang lagi cari mic wireless kecil buat dipakai jangka panjang, nggak ribet tinggal pasang langsung jalan, Saramonic Air ini bisa jadi pilihan. Tapi ada satu hal kecil yang bikin gua agak kurang nyaman. Ya ini bisa aja jadi masukan ya buat Saramonic. Jadi di transmitternya ini cuma ada satu tombol on sama off. Jadi kalau gue mau aktifin noise cancellation-nya, gue harus ke receiver-nya yang ada di sini. Dan buat gue yang bikin konten sendiri, itu cukup ribet. Selebihnya, best.